Ya, perseteruan pemirsa antara pencipta dan penyanyi semakin panas. Sebut saja salah satunya adalah Vidi Aldiano. Kita tahu sekarang beliau lagi tahap treatment ya. Namun dihempaskan dengan persoalan hak cipta yang sudah terbukti, belum terbukti sih, tapi masih ada indikasi katanya sudah dilakukan sejak 15 tahun yang lalu. Iya, dan sidang lanjutannya akan dilaksanakan besok. Pemirsa, tentunya kita berharap ya, terlepas dari proses hukum bisa berjalan dengan seadil-adilnya, tapi yang paling penting adalah bagi Vidi, semoga dia kondisinya bisa sehat terus, tidak tetap semangat, tidak terpengaruh mungkin dengan berita-berita miring di luar sana, pokoknya tetap semangat. Dan juga bagi Anda pemirsa, jangan lupa karena kita akan kembali lagi pada pukul 10.30 tentunya di Trans TV. Milik kita bersama. Ibarat jatuh tertimpa tangga pula, demikianlah kondisi Vidi Aldiano. Tak hanya berhadapan dengan kanker ganas yang berbahaya, di saat yang bersamaan, otaknya juga dipaksa berpikir keras menghadapi tuntutan 24,5 miliar dari pemilik lagu Nuansa Bening. Memang perjalanannya nggak mudah, tapi aku rasa semua doa-doa dari keluarga, sahabat, dan kalian semua yang tentunya yang bikin aku makin semangat dan lebih semangat lagi sebenarnya. Karena jujur, susah untuk terus semangat, dan mungkin terkait beberapa hal yang lagi ramai dibicarakan, aku memilih untuk tetap tenang dan menyerahkan semuanya kepada proses yang baik dan penuh rasa hormat. Semoga ada jalan tengah dan semoga ada ruang untuk bisa saling memahami juga, karena aku percaya kebenaran itu tidak selalu keluar dari suara yang keras untuk bisa sampai ke teman-teman semua juga. Jadi secara humanis, ya saya sebenarnya sangat prihatin dan saya juga respect lah dengan apa yang dialami oleh Vidi yang lagi fokus kepada kesehatannya ya. Tapi di sisi lain berkaitan dengan masalah legal, kita juga tidak bisa mengabaikan memang ada pelanggaran yang dilakukan yang memang memerlukan pertanggungjawaban secara hukum ya. Karena kemarin itu sudah dicoba untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, tapi kan tidak ada kesepakatan, tidak ada kesamaan cara pandang. Jadi mau nggak mau kita harus pakai orang ketiga yang menengah, yaitu pihak pengadilan. Nah, namun demikian, kalau memang misalnya pertanyaannya kan adalah apakah masih ada ruang damai, ruang untuk menyelesaikannya secara baik-baik, ya sebenarnya kami juga menunggu. Tidak menutup kemungkinan kalau memang misalnya kemudian kemarin itu pernah kita tidak ada kesepakatan, tapi setelah adanya gugatan ini, meskipun pengadilan niaga tidak mengenal yang namanya mediasi dalam prosesnya, tapi saya kira boleh-boleh saja kalau memang misalnya ada etikat baik dari kedua belah pihak, khususnya dari pihak Vidi datang ke kita misalnya ya untuk mencari jalan tengah. Ini sangat terbuka sekali. Sang pemilik lagu Nuansa Bening, Kinan Nasution dan Rudy Pekerti, mengaku angka yang digelontorkan merupakan akumulasi dari pelanggaran yang telah dilakukan dari tahun 2002 hingga 2014. Dalam proses hukum yang kini sedang berjalan, pihak Kinan mengaku telah berusaha mengurus secara kekeluargaan, tapi Vidi justru terlihat menolak. Tapi ada komunikasi antara Vidi dengan Kinan di luar persidangan nggak mungkin, atau mediasi secara kekeluargaan gitu? Sejauh ini sih dari sejak gugatan masuk belum ada, Mas. Belum ada. Udah pihak Kinannya juga nggak ngubungin via telepon ke Vidi? Belum ada. Hukum. Untuk ke kami kuasa hukum sudah pasti belum ada. Untuk ke Vidi, terakhir infonya untuk saya sih belum ada juga. Tapi kalau terbarunya saya belum tahu lagi ya. Tapi per kemarin mungkin belum ada juga. Jadi jangan selalu artinya dari satu sisi, Vidi sakit loh, jangan seperti itu dong. Ya pernah tahu nggak dan mau tahu nggak bagaimana keadaan daripada klien kami yang udah usia lanjut juga ya. Dan kondisinya juga ya kalian bisa lihat sendiri pada waktu dia preskon ya. Nah, dan sudah ada juga inisiatif dari pihak Kinan Nasution sebagai pencipta lagu dan keluarganya untuk melakukan pertemuan. Datang ke rumahnya si Vidi, menunggu berjam-jam, kan begitu, karena jadwal konser yang padat, menentukan harinya juga sudah lama. Ketika ada juga kemudian harus menunggu berjam-jam, dan ketika ketemu juga tidak membahas masalah secara fokus. Jadi jangan artinya itu kita dianggap itu tidak memiliki rasa kemanusiaan, janganlah seperti itu. Karena kasus ini pula, Vidi dibela mati-matian oleh warganet. Tak sedikit yang prihatin dengan kondisi sang penyanyi yang bertubi-tubi diserang cobaan. Di sisi lain, pihak Kinan justru mendapat perlakuan yang bertolak belakang dari warganet. Dituding rakus, serakah, bahkan tamak lantaran menuntut hingga 24,5 miliar rupiah. Benarkah yang dicari Kinan dan Rudy Pekerti hanyalah keadilan? Bully ya, jadi ini yang saya rasa adalah akibat dari kurang pemahaman masyarakat tentang apa yang sedang diperjuangkan oleh pencipta. Ya dari Vidi cukup kaget lah dengan adanya gugatan ini. Tapi ya kembali lagi ya namanya juga hak warga negara ya, kami akan layani lah.
kami melihat, kami semua kuasa hukum sudah mempelajari juga gugatannya, dan kami lihat memang gugatannya menurut pandangan kami tidak berdasar. Ya mungkin detailnya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Tapi ya tentunya kami sebagai kuasa hukum harus objektif juga kan, walaupun kami mungkin sudah mengenal Vidi cukup lama dan memang dekat, tapi secara hukum memang kami sampaikan klaim yang dari mereka itu tidak berdasar. Sidang selanjutnya akan digelar pada Selasa 17 Juni besok. Entah apa yang bakalan terjadi. Yang pasti, netizen berharap ada jalan tengah terbaik sebelum kian dalam diseret dalam proses hukum yang sedang berjalan. Namun, benarkah hal tersebut terasa berat lantaran ada gugatan tambahan yang akan diajukan oleh pihak Kinan? Kita ada rencana untuk mengajukan tambahan gugatan lagi karena memang ada pelanggaran-pelanggaran lain selain performing right itu yang berkaitan dengan masalah mekanikal, ya, di mana ada eksploitasi digital oleh orang yang tidak berhak untuk mengeksploitasinya, yaitu VA Record and Management. Dan kalau dari hasil pertemuan pada waktu somasi, kuasa hukumnya mengatakan bahwa VA Record and Management ini juga adalah Vidi Aldiano, ya. Hanya saja masih belum berbadan hukum, ya. Dan satu lagi adalah distorsi ciptaan, di mana dalam lagu Nuansa Bening yang seharusnya penciptanya adalah Kenan Nasution dan Budi Pekerti, tapi dibuat ciptaan Kenan dan VA Record. Nah, ini yang kita juga udah cek, ada data di International Standard Music Work Code itu di Amerika itu bahwa memang ada juga memang pendaftaran lagu, klaim lagu Nuansa Bening dari beberapa orang, satu diantaranya orang Jepang, tapi ketika ditelusuri lebih jauh maka akan terlihat muncul nama Vidi Aldiano.